Harus jujur coba nggih, harus jujur. Yang namanya uang itu Pak, yang namanya uang itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal strata sosial, siapa itu ya. Dan itu sangat menggoda Pak. Maka kita untuk menjaga hal-hal yang demikian ini, dimulai dari BKN, dari pengurus, uangnya dimanfaatkan sesegera mungkin. Kalau bahasa saya itu dinolkan, nol nabae, saudara. Kalau dinolkan itu terlalu riskan, koran bekas, ya dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Tidak usah disimpan. Ekstrimnya dinolkan, Pak. Saya karena ketua PCN saya merasa tanggung jawab, Pak. Loh, dia masjid-masjid aku dalam hal ini Muhammadiyah pada orang tinggal infake, sodakoe, amane, pada gede-gedean infak. Ya kumaha ya, amanah ini. Maka bahasa saya men kepenak dipahami dinolkan. Ya istilahnya yang mulai dolong aku diprotes Pak. Orang bekas. Bahasa halusnya ya dimanfaatkan, ditasarufkan. Orang sudah diceketem cara badan Haji Muslim. Los nabain wis los setrum. Butuh apa masjid tuku. Butuh apa tuku. Tuku nganti tong. Butuh kok kepriwe golet maning. Golet maning. Nah ini. Dan ini sangat mudah bagi kita. Inilah diantaranya yang melatar belakangi saya prihatin kepada masjid-masjid kita. Sehingga masjidnya pasai gede, terus sarprasep akeh sing pada ora lengkap, urung jelas arep wong apa, malah pada duitnya. Nah, jadi nanti perlu ada semacam ya secara bertahap kita memanfaatkan, kemudian akan kami pantau kondisi keuangan. Siapa jadi yang ngontrol masjid Pak? Saya tanya, siapa yang ngontrol keuangan masjid? Siapa? Jamaah orang wanita takon, orang gadah. Takon melipir-melipir malah kadang-kadang domai. Nang pengurus, ya ngapa takon-takon? Kayak orang percaya teman, kayak gue. Dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang muncul gerakan jamaah secara spontan karena uangnya itu tidak transparan, muncul gerakan-gerakan di belakang misalnya. Yes, pada urunan juga tuku kipas, juga urunan pada tuku speaker, misalnya. Padahal ada khasnya Pak. Nah ini, maka keuangan ini diusahakan nanti untuk yang utama itu untuk masjid dalam pengertian fisik, untuk kemakmuran masjid dalam pengertian fisik. Dan untuk yang lain dalam pengertian kemakmuran masjid secara keseluruhan. Bisa dalam usaha produktif misalnya nanti masjid mushola bisa untuk pembiayaan produktif misalnya pengadaan alat produksi apa boleh. Terus gue tuku ambulan, gue tuku apa yang untuk fasilitas umat, gue tuku gerobak, kemudian untuk memodali para pemodal dan seterusnya. Kemudian mengembangkan kerjasama melalui silaturahmi antar pengurus atau antar jamaah masjid. Di situ misalnya Bapak Ibu ada pengurus atau anggota atau jamaah yang punya usaha wira swasta. Ini kan bisa kita jadikan sebagai mitra. Joko Karya itu yang sering dipakai oleh Ustaz Jazil itu adalah salah satu produk dari tetangganya jamaahnya itu. Dia memasarkan Pak. Ini bukan kopiah dari mana, tapi ini adalah dari jamaah. Itu contohnya. Panjenengan mungkin nanti bisa dalam bentuk yang lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di situ. Jadi pesan saya ini adalah kita maksimalkan penggunaan uang kas. Saya kalau mikir ini kadang-kadang orang jatuh turu Pak. Si kepriwe ya masjid kasih akeh kudu jelas programnya. Dan sebagainya. Maka ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bisa nanti ke depan ini lalu lintas keuangan harus melalui lembaga resmi. Misalnya Pak Lazis.
Saya sedang menata supaya lasis ini nanti bisa enak ya. Jadi dikirim uang ke Penak, balik ke Penak dan sebagainya. Ada uang kas misalnya 50 juta, bleng maring lasis. Terus nanti untuk apa bleng metu maning begitu. Atau yang kedua Bapak Ibu. Kalau gagasan ini gagasan saya. Nanti ke depannya ini, tapi sekarang kayaknya belum siap. Keuangan itu disentralkan jadi satu. Jilasis. Nanti kalau jadi satu luar biasa. Misal nanti terkumpul 1 miliar. Misal ya Pak, semenjak ini Masjid Muhammadiyah dan yang berafiliasi atau dalam binaan Muhammadiyah terkumpul misalnya 1 miliar oleh Lazis misalnya. Dia nanti akan dikelola sesuai dengan kebutuhan. Apa yang diminta oleh masjid musola yang ada itu dipenuhi semuanya. Apakah itu bisa? Bisa, sangat bisa. Karena begini teorinya. Teori paling gampang itu kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Uang sedikit kayak dene sapu lidi siji-siji. Untuk apa saja itu menjadi susah. Biting neng mukur siji ora bisa nyikirna kotoran kasih mandan gede. Tapi ketika biting itu bersatu, ini menjadi luar biasa, Pak. Coba misalnya 1 miliar itu. Misalnya ada bank ini bank, oh dia akan diburu oleh bank lazisnya itu, dititipin ke sini Mas, minta apa kita siapkan begitu. Di Banyumas itu begitu. Uang masuk misalnya sekian miliar, dia merasakan misalnya 271 triliun. Wah, ini lagi viral ini. Misal terkumpul 271 triliun, bank menghenti sih orang buru, jalur apa-apa dipakai malah ditawari. Ini saya kasih bonus ambulan ya. Saya kasih ambulan yang baru, mau enggak? Saya kasih mobil Hiace yang baru. Bisa. Tapi kalau kerentil-kerentil itu enggak dihitung, enggak diperhitungkan. Maka kalau bisa nanti kita mengupayakan opsi yang kedua ini sehingga nanti ada penyatuan, ada sentralisasi yang kemudian pemanfaatnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Panjenengan yang di PKM tidak punya beban moral, kemudian programnya tercukupi, kemudian kita menjadi lebih merasa melaksanakan tugas atau amanah dengan sebaik-baiknya. Jejel iki nek dienggo dhewek apa meneh sing wis mikir proyek. Wah, ngarep pati dan sebagainya misalnya, mohon maaf. Ini menjadi beda. Maka sama sekalian, mari kita tata kembali. Nanti suatu saat mungkin kita perlu kumpul kayak gini, kita sharing-sharing laporan keuangan secara terbuka. Oh, di tempat saya itu kasnya ada 50 juta. Nah, yang disimpan itu ada berapa? Yang di tangan ada berapa? Yang di tangan orang itu ada berapa? Gitu. Nah, yang mau ngontrol itu siapa? Nah, kadang-kadang kita ini yang menjadi masalah, satu, pengurusnya itu tertutup atau menutup diri, tidak suka, tidak senang kalau ada orang bertanya, memberi masukan dan sebagainya. Pak, kayak anu kipas angine di kowe lah. Wong kipas angine siapa kaya kowe. Lu wis gena-gena brak-brek. Sinang sore itu wedi mbok kan ambruk tiba kan isine-isine terjadi misalnya musibah, jamaah kejatuhan kipas angin, harus ngerti kena gerak, wis ora lempeng muter. Ah misalnya terus sana ditakon maning, Pak, anu kas masjid jalan pira, berisik kaya ora temen, ora amal temen. Usul maning kon dicatet nang masjid kan nang pinggir masjid kase pira, masuk berapa, pemakaian berapa, saldo berapa, ditulis misalnya. Banyak alasan muter-muter yang intinya itu adalah kemudian dia tidak menerima masukan. Nah, maka nanti kalau bisa ada penyeragaman misalnya, ya, penyeragaman dan seterusnya. Nah ini mengenai keuangan dan sebagainya. Nah yang terakhir yang berkaitan dengan masjid musola ini, sekarang indikatornya.
Yang pertama, wakaf milik persyarikatan. Itu di halaman ke. Oke, ora urut ya Pak Sentot ya. Wis lah gue sing mburi kok dibaca dewek ya. Jadi wakaf milik resmi persyarikatan nanti masuk ke tolong itu lagi ya, ditata lagi ya, masjid-masjid mushola yang belum memiliki sertifikat tanah wakafnya segera diurus. Nah yang kedua ini saya minta tolong nanti Pak Sentot ya, pengurus masjid supaya ada SK-nya dari persyarikatan. Ana SK-ne, jika Bapak kudu SK ya, jadi pegawai ya kudu ana SK-ne termasuk jadi pengurus atau takmir atau BKM itu juga harus ada SK-nya. Nah, kemudian yang ketiga, amal ibadah sesuai dengan keputusan tarjih pimpinan pusat. Ya disesuaikan ya, nanti secara bertahap. Mungkin kadang-kadang beda enggon, beda cara. Nang kono senengane bismillah jahar. Nang kono senengane sir. Nang Pontian orang kenal iki nek basmalah jahar kayak gini. Nang Pontian. Ya masjid Akom karo Takwa misalnya. Tapi di tempat lain misalnya ya orang marem nek ora basmalah. Nah, nanti kita sesuaikan dengan tarjih. Identitas masjid dikelola Muhammadiyah. Nanti mohon semua masjid yang berbasis Muhammadiyah dikasih label Muhammadiyah. Masjid misalnya tempat saya itu, Masjid Baitul Haq Ranting Muhammadiyah Jenang Utara. Orang saya sini ngaku Muhammadiyah nang apa sih? Wong memang milik Muhammadiyah. Itu yang diberi amanah tanggung jawab dari Muhammadiyah. Nek wis ana logone kaya kuwe, wong sing ada nang kono ijik-ijik ora bakal puji-pujian. Sedurunge ditempeli niku Pak, wong sing ana puji-pujian tau, diparani nang parkiran kuwe. Akhirnya ya itu backgroundnya antara lain. Lho ngono. Nek kok ana logone Muhammadiyah laka puji-pujian. Misalnya ini kan contoh lah ya. Kemudian IMB resmi sebagai tempat ibadah ini nanti mungkin yang sekarang itu apa namanya yang itu yang nomor ID itu ya minimal nanti. Kajian Islam dan Kemuhammadiyaan rutin tadi kita sudah singgung. Monggo. Jadi sebenarnya kita ini pengajian nggak perlu kita undang ahli pakar, kita bisa bedah buku pokoknya itu. Karena makalah di fotokopi dibahas bareng. Mengkonek mengalami kebuntuan bingung nembeng undang ustadz. Kalau yang ringan-ringan itu kan bisa dibahas oleh siapa saja. Yang sifatnya teknis, apalagi muamalah duniawiyah itu enak sekali. Kecuali yang membutuhkan perhatian khusus. Karena misalnya panjenengan musolanya orang anak wong sing bisa maca kita gundul. Ya kok kajian kita gundul ya gundul kalau ya sebisanya itu. Nanti suatu waktu ngundang yang ahli dan mukrodin, pakai Syarhali, pakai Mas Pur Makmur, Sikianya Sintak Promosi Nas, Ustaz Imam Maksum gitu. Dan seterusnya. Penyelenggaraan dakwah digital sing urung nggih nomor 7. Jajal golek bocah nom siji nang masjid mushola pun dakwah lewat medsos gawe web. Ayo. Nanti saya minta tolong ini dari SMK dibantu ini Mas Rahmat untuk manajemen web di Miki Mas Rahmat. Ya. Muhammadiyah jenengan tak cerita nih Pak. Kaya nu luput jane ya. Ana wong arep wakaf, kudu wong Mejenang kepengin duwe tanah nang Mejenang arep wakaf goleki nang web. Ora nemu ki kisah nyata ki ya. Nemune nomor siapa? Nomor SMK Muhammadiyah. Akhirnya telepon mana nomornya nang kono, telepon maring SMK Muhammadiyah. Lah untungnya si ana nomor lagi ya. Nah, kalau misalnya nanti masjid mushola kita ini punya web, punya yang ada mudah diakses itu kan luar biasa. Al-Hikmah nanti kalau bisa membuat program bulan ini, misalnya tebar tajil 1000 tajil tiap hari misal. Silakan yang mau donasi, kan bisa itu. Donasi sekarang lewat HP dan sebagainya. Makmur jamaahnya. Kemudian yang 9 mempunyai program pemberdayaan ekonomi dan penyantunan sosial. Silakan nanti disesuaikan.
Jangan sasarannya siapa? Di Cilacap itu ada pesantren lansia. Jangan mungkin bisa mengadakan Pak. Pesantren khusus wong swidak tahun munggah. Para purnawirawan. Ini membimbing dalam rangka ikhtiar menuju husnul khotimah. Jangan nanti wong tua-tua malah pada kehilangan mengalami sindrom setelah pensiun, tidak ada keterusan untuk pengawalan secara spiritual, ramah lingkungan. Jadi masjid musola itu aman, bersih, efisien dan pemanfaatan energi. Termasuk sini nanti kita evaluasi. Jadi Pak Kutoyo kita benahi secara bertahap. Ini kelemahan kita ini di sini adalah parkir. Orang parkir kan, wong arep jamaah apa? Motor gue, kasih kamu motor nambah tukang dealer. Jamaah apa sih mikir dong, bahasa motorku, itu nggak tenang. Nah maka ini perlu ada. Kalau bisa itu tempat parkir yang bisa ditutup Pak. Kalau bisa, artinya bisa dikunci, bisa diamankan. Contohnya Al-Hikmah ini bisa ya. Umpamanya itu bisa ditutup ya Pak ya. Misalnya jamaah krep aja gue, tidak aman. Aja ngablak-ngablak. Emangnya siapa? Aku kan cerita lu tahu. Iya, wis tahu. Ya udah kelangan aku orang merasa kelangan aku. Nah ini. Kemudian yang ke-11 ini yang belum dipikirkan oleh kita. Ramah, difabel dan lansia. Jadi masjid musola gue kudu wong sing ora bisa mlaku bisa munggah mari masjid, Pak. Di Jogokaryan ini kan sudah ada yang khusus untuk kursi roda, Pak. Coba nggih, nanti dipikirkan. Untuk yang mempunyai kebutuhan khusus, wongnya misalnya mohon maaf, sikile dengklang, ora iso mlaku, utawane nganggo kursi roda. Apa yang enggak ada orang di mari masjid kalau bisa mari masjid? Ini harus dipikirkan. Monggo nanti yang ini mau dimulai dari mana? Nek sing jenenge wong iki kan ora ana undak-undakan, kudu kaya iki ya. Nanti teknisnya tinggal di tuh belakana kae nggo munggah kursi roda, kae tuh belakana kae nggo nganu men kepenak sing gawa krek dan sebagainya. Mempunyai program pemberdayaan remaja masjid. Nah ini remaja Pak. Saya lagi prihatin, saya sering menyampaikan siki masjid musola sini wong kaki-kaki karo bocah cilik. Buku primi gue. Umun aku kok. Apa nama jidra dewek tok apa ya? Jan wong tua-tua tok karo bocah cilik-cilik. Sing tua dilek golek ibadah, sing cilik-cilik pada berisik akhirnya. Maka kita perlu yang pemberdayaan remaja ini. Kalau bisa dibentuk remaja masjid, remaja musola apa gitu. Ciri-ciri bocah nongko seneng kadang-kadang grup-grup seneng mangan-mangan difasilitasi Pak. Yo kumpulan apa? Makan-makan ya begitu. Basuran misalnya. Diawali dari situ. Bocah nom siki karena apa? Masjid menyediakan wifi misalnya. Yo. Masjid menyediakan boleh itu. Yang penting dimanfaatkan untuk kebaikan, dikontrol. Nah, integrasi dengan keuangan masjid oleh laisisme. Ini yang tadi saya sampaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ramah anak. Masjid itu jangan sampai melarang anak ke situ karena pengurus karena tidak bisa mengkondisikan masjid. Masjid itu harus menyediakan fasilitas untuk anak. Saya doktrin anak saya supaya tidak berisik itu lama sekali Pak. Anak saya itu kalau sholat di masjid nggak ada yang pernah bermain sekarang. Anak saya itu sebelum ke masjid diberisiki gisit. Nanti kalau di masjid jangan jalan depan orang sholat. Nanti kalau di masjid nggak boleh berisik. Si berisik Pak, urung gue caranya. Diomongin maning. Terus dari begitu seterusnya. Nah, ketika nanti sudah anak ini sudah bisa menempatkan diri, dia akan nyaman dengan dunianya. Saya cerita pengalaman pribadi, saya itu anak saya yang paling kecil Pak. Kalau sholat itu, sekarang meskipun dia banyak bergerak, tapi di situ terus, nggak mau dia pergi kalau sholat. Tapi kalau nggak mau sholat, dia izin. Saya nggak mau sholat lah, dia di belakang gitu ya. Tapi kalau sudah mengikrarkan sholat, dia akan sholat di situ terus, tidak kemana-mana, walaupun gerakannya itu kadang-kadang di luar gerakan sholat. Tapi itu sudah lumayan karena usia masih kecil itu. Artinya ini nanti perlu ditempuh oleh
jamaah oleh BKN itu untuk mengkondisikan anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak berisik misalnya. Nah, itu nanti ada yang khusus ngoprak-ngoprak, suruh-suruh dan sebagainya. Mungkin caranya bisa beda-beda macam-macam. Kalau di musola saya itu kebetulan orang-orangnya itu peduli semua, tidak ada yang berisik, sijib dan jadi wis dikayak. Kalau saya tidak pernah ngomai bocah berisik kadang-kadang itu. Cuma memang kita harus mengkondisikan. Memiliki imam, muadzin dan marbot tepat tetap yang memiliki kriteria. Nah, ini diharapkan nanti masjid-masjid ini punya pengurus, punya imam tetap dan seterusnya. Maka ini kita perlu menyiapkan imam. Walaupun di sini sudah ada imam, tapi kita harus menyiapkan imam di masing-masing masjid musola. Ya, imam tetapnya harus ada lah. Nah, imam tetap ini nanti ada alternatif kedua, ketiga dan seterusnya. Saya diangkat jadi imam misalnya. Nah, ketika saya tidak ada siapa? Ketika ini tidak ada siapa dan seterusnya dan seterusnya. Syukur semuanya bisa jadi imam, semua bisa jadi muadzin, semua bisa jadi jamaah. Sehingga kita ini makin banyak makin bagus. Itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita diskusikan ya Pak Sentot, nanti dilanjut dengan materi berikutnya oleh Pak Saiful Anam. Ini saya tugasi untuk memberikan pencerahan terhadap mubalik. Ya, saya bukan berarti saya ahlinya, bukan berarti saya ini yang paling, tapi saya punya tanggung jawab moral untuk ini. Nah, yang terakhir kaitannya dengan ranting ini, mari kita bersama-sama menyelenggarakan ranting dengan sebaik-baiknya. Antara lain, jangan lupa ranting itu harus ada pengajian rutinnya, ya. Bukan pengajian masjid loh, saya ingatkan, bukan pengajian masjid, tapi pengajian rutin ranting. Kemudian yang keempat, memiliki kantor. Monggo kalau bisa memiliki kantor, ya. Pakai di kantornya harus nanti gue, harus nang SDM apa nang Ari Madinah, digedah nang, ya. Nah, ranting yang lain mohon membuat ya base camp begitulah. Nanti kalau bisa membuat papan nama semuanya. Sehingga kayak papan nama siapa ya? Apakah masing-masing apa dikoordinir kira-kira? Cara jenengan apik dikoordinir apa gawe dewek-dewek? Cabang gawe ya. Engko gare nanti genteni kayak gitu ya. Oke. Dicatat Pak Sentot ya. Secepatnya. Oh ya. Pendidikan batin. Ya. Termasuk ketua dan sekretarisnya mau dibikinkan enggak? Itu yang kayak ketua RT kayak gue. Nang arepe gawe ora? Ketua ranting karo sekretaris ranting. Kemudian yang berikutnya memiliki amal usaha Muhammadiyah, menyelenggarakan pengajian umum minimal 2 pekan sekali, setengah bulan. Nah, berlangganan suara Muhammadiyah dan memiliki buku tanya jawab. Ya. Itu dekat kota dahulu, dekat saya ataukah itu ada pelang Muslimat Sabah. Nah, iya. Kalau bisa jadi pasang Aisyah Sabah. Walaupun ada itu. Bukan serang dingin, serang aneh, nggak penting. Ya, monggo semangat kayak gitu. Ya tadi kan saya singgung ya karena orang ketua PRM Jenang Utara atau Jenang dipasang nang rumah. Wani apa ora sekretaris saya. Nah, itu baik kayak gue ya. Ya nanti dipertimbangkan. Terima kasih Pak Kriwong ya. Kemudian memiliki layanan lazismu. Ini saya kira sudah ya. Kemudian aktif mengelola media informasi. Ini yang belum. Ya silakan kapan-kapan kita mungkin mengadakan pelatihan semacam ini. Memiliki kegiatan atau amal usaha ekonomi untuk anggota Muhammadiyah dan masyarakat. Jadi tiap ranting itu idealnya memiliki amal usaha di bidang ekonomi. Di sini ada owner dari Sarwodadi Jopaji itu siap memfasilitasi monggo nanti. Dulu pernah disampaikan idenya, gagasannya waktu di SMK Muhammadiyah juga pernah. Nah,
memiliki mubalik yang aktif membina jamaah. Silakan tiap ranting minimal punya mubalik aktif. Yang penting mubalik ini bisa maca Quran di situ, ya, maca Quran. Kemudian setelah itu nanti secara bertahap, karo nyekolahna, mondokna, nakes dan seterusnya mempersiapkan, melaksanakan kaderisasi dan penambahan jumlah anggota baru. Kapan-kapan nanti dilengkapi oleh Pak Sentot untuk administrasi dari ranting dan juga dari masjid. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih dan nanti dilanjutkan dengan yang lain. Tanya jawabnya mungkin terakhir apa ya Pak Sentot ya? Terakhir aja. Nanti setelah ini Pak Syaiful menyampaikan, kemudian nanti Pak Sentot menyampaikan, kemudian kita jalan. Syukur nanti sebelum jam 12 kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.